Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Amsal 3 ayat 11-12 bilang gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Minggu ini, kita masih belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkarakter nih. Karena karakter itu penting banget adik-adik. So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji Tuhan ya, kembali lagi bersama Kak Dede lagi yang pastinya. Terus Kak Ica juga ya. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi beribadah ya, walaupun masih tetap di YouTube, tapi kakak yang percaya kalau adik-adik semua masih semangat ya. Untuk itu kita mau bersyukur sama Tuhan buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama 1 minggu ini, baik berkat kesehatan, sukacita gitu, atau nafas yang baru setiap harinya. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah Kau, syukur bagimu. Kita angkat diri dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami masih boleh kembali beribadah untuk Tuhan. Tiba saatnya kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segala pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik ya, sekarang kita mau mulai memuji nama Tuhan yang pastinya. Dan jangan lupa kalau misalkan adik-adik beribadah sama saudara atau sama kakak adiknya, coba kakak minta adik-adik untuk tos saudara atau kakak adiknya. Kita mau bilang Tuhan Yesus memberkati. Tadi deh tos. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Nah, hari ini kita harus sukacita ya adik-adik. Kenapa kita harus sukacita? Karena Tuhan Yesus itu udah amat banget cinta sama saya, sama kamu, dan sama kita semua. Untuk itu kita angkat satu pujian dengan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, yeay. Oke, biar kita makin semangat ya, yang pastinya kita mau gerak-gerak ya, biar makin panas gitu ya. Nah, Kak Ica juga sama Kak Dede ini udah lama badannya nggak digerak-gerakin ya. Kita mau menari-menari nih buat Tuhan Yesus. Karena seperti dia juga suka menari, kita juga harus suka menari. Kita mau angkat satu dan bila halanya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Lagi Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Oke adik-adik semua, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Coba untuk adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Bapa. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kakak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Kak Green senang banget karena pada pagi hari ini Kak Green bisa kembali membawakan firman Tuhan ataupun cerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik semua. Oke, jadi sebelum kita mulai, semuanya coba duduknya yang rapi, cari posisi yang paling enak, dan kalau bisa mendengarkan videonya atau menonton videonya ini, jangan sambil melakukan apapun, oke? Biar fokus dan kita sopan di hadapan Tuhan.
Kalau minggu lalu kita udah belajar edisi anak Tuhan berkarakter tentang setia, kalau minggu ini kita akan belajar edisi yang tidak kalah pentingnya nih. Dan mungkin adik-adik udah sering dengar dan adik-adik juga sudah tahu, yaitu tentang jujur. Oke ya, tentang jujur. Kalau jujur itu ada dua. Pertama, jujur dalam hal perkataan dan jujur dalam hal perbuatan. Oke, Kak Gren jelasin dulu tentang jujur dalam hal perkataan. Misalkan nih Kak Gren lagi main bola atau main bola aja ya, lebih gampang. Lagi main bola, terus Kak Gren nendang bolanya itu kena rumah atau kena kaca rumah Pak RT. Tiba-tiba Pak RT-nya keluar, terus nanya ke anak-anak siapa ini yang nendang. Terus Kak Gren gak mau ngaku atau bilang bukan Kak Gren yang nendang tapi Kak Dede misalkan. Nah, itu adalah suatu perkataan atau suatu hal berbohong atau hal yang tidak jujur. Oke, mungkin kalau kita pikir-pikir lagi ya, kira-kira untuk apa sih kita nggak jujur? Kenapa atau hal apa yang menyebabkan kita nggak jujur? Coba kita pikir lagi. Iya, benar. Karena kita takut akan konsekuensi atau akan hukuman atau akan hal yang kita terima jika kita mengaku. Contohnya tadi Kak Gren. Misalkan kalau Kak Gren ngaku, saya Pak RT yang nendang bolanya, akhirnya kaca rumah Pak RT pecah. Oke, mungkin Kak Gren atau keluarga Kak Gren akan dimintakan ganti rugi, atau sebelum minta ganti rugi Kak Gren diomelin dulu sama Pak RT-nya. Nah, karena Kak Gren gak mau menanggung itu semua, akhirnya Kak Gren jujur. Kira-kira itu benar apa salah? Ya, benar. Itu jelas-jelas salah ya. Jelas-jelas salah. Kenapa? Karena kita lihat dulu di ayat firman Tuhan di Matius 5 ayat 37. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, pertama tadi Kak Gren bilang itu yang nendang bukan Kak Gren. Yang kedua Kak Gren bilang itu yang nendang malah Kak Dede. Akhirnya Kak Dede yang kena. Nah, itu Kak Gren sama aja tidak jujur. Dan tadi firman Tuhan bilang apa yang lebih daripada itu adalah itu berasal dari si jahat. Berarti Kak Gren sudah melakukan apa yang dimaui oleh si jahat. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang Kak Gren mau nanya lagi nih. Kira-kira apa akibatnya kalau kita terbiasa untuk melakukan atau bukan melakukan, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak jujur? Atau kayak tadi Kak Gren, kira-kira apa yang akan terjadi oleh Kak Gren ke depannya atau seterusnya jika Kak Gren terus menjadi anak yang suka berbohong dan berkata tidak jujur? Ya, benar banget. Itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Karena gini, sebenarnya ya, kalau kita menerima risiko atau menerima suatu sanksi lah ya, ibarat kata, atau hukuman karena kita melakukan kesalahan, itu merupakan sinyal supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Contoh yang tadi, supaya Kak Gren tetap main tapi berhati-hati, Kak Gren itu nggak boleh nendang asal-asalan. Kalau misalkan Kak Gren bohong, terus Kak Gren nyalain orang, ya udah nanti Kak Gren mainnya juga asal-asalan aja, main tendang bolanya asal-asalan, nanti kena rumah lagi, atau kena adik kecil yang lagi lewat di jalan mungkin. Nah, itu bisa merugikan orang lain. Kita nggak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kalau misalkan kita terus berbohong, itu membuat kita tidak bertanggung jawab akan konsekuensi, dan kita akan terus melakukan kesalahan itu lagi. Dan kalau adik-adik juga tahu, kalau kita sering berbohong, itu akan memancing kita untuk melakukan kebohongan kepada kebohongan selanjutnya. Nah, Kak Gren mau kasih contoh lagi nih, cerita di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Kita baca bareng-bareng ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, ngeri ya ceritanya ya. Jadi, yang jadi masalah dari cerita tersebut adalah si Ananias dan si Safira ini tidak berkata jujur. Pas ditanya sama si Petrus, apakah benar sekian hasil penjualan tanahnya, dibilang, ya benar sekian. Padahal kenyataannya bukan sekian, bukan jumlah yang ditanyakan si Petrus tersebut. Nah, mereka sepakat untuk berbohong, akhirnya mereka berdua mati. Oke, ngeri juga ya. Ya mungkin kalau kita berbohong, nggak langsung seperti Ananias dan Safira, nggak langsung meninggal, tapi seperti Matius 5 ayat 37 tadi berkata, kalau misalkan kita nggak berkata benar, itu berasal daripada si jahat. Oke, jadi kita nggak boleh menjadi kesenangannya si jahat ya, jangan dilakukan. Oke, itu penjelasan jujur tentang perkataan. Kalau sekarang jujur dalam hal perbuatan itu gampang banget diartinya itu tidak curang. Nah, misalkan Kak Gren saat ulangan Kak Gren mencontek, apakah Kak Gren itu berlaku yang jujur? Enggak kan? Itu Kak Gren namanya curang. Yang lain atau teman-teman Kak Gren itu dia semuanya itu mengerjakan ulangannya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi Kak Gren malah bikin contekan dan mencontek atau melihat buku. Berarti Kak Gren itu berlaku tidak jujur atau berlaku curang. Semua agama di dunia ini pasti mengajarkan tentang kejujuran. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, kita harus bisa hidup dalam kejujuran juga seperti Tuhan Yesus yang jujur. Oke, kita mau baca satu ayat lagi. Ayatnya itu dari Amsal 14 ayat 2. Kita baca bareng-bareng ya. "Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia." Nah, kalau kita sesat jalannya, salah satunya contohnya itu tidak jujur dalam hal perkataan maupun perbuatan, itu namanya kita sesat jalannya. Berarti kita menghina Dia, menghina Tuhan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini, dan untuk ayat hafalannya itu terambil dari Amsal 14 ayat 2. Karena ini tantangan menghafal 12 ayat, ini sudah memasuki minggu ke-12, jadi ayat hafalan yang dikirim ke kakak koordinator kelasnya adalah 12 ayat hafalan yang sudah kita mulai dari tanggal 7 Februari 2021 sampai pada hari ini. Nah, list ayatnya dapat dilihat di pengumuman yang akan disampaikan sebelum doa syafaat. Jadi, ditunggu videonya ya. Paling lambat hari Kamis tanggal 29 April 2021. Ya, sekarang kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami sebagai anak Tuhan yang berkarakter harus jujur ya Bapa. Jujur dalam hal perbuatan maupun dalam tindakan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantulah kami untuk melakukan hal-hal tersebut, hal-hal kejujuran dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya sertailah kami ya Bapa sepanjang hari ini.
kiranya lindungilah kami dimanapun kami berada dan berikan kami semua kesehatan ya Bapa. Dan berkati juga Tuhan Yesus masa depan kami, kiranya masa depan kami merupakan masa depan yang penuh harapan dan sesuai dengan rencana-Mu dan apa ingin-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan untuk kelas batita sampai kelas kecil dan menghafal 12 ayat hafalan untuk kelas sedang sampai kelas tunas remaja akhirnya sampai pada puncaknya. Hari ini adalah minggu ke-12. Batas pengumpulan foto dan video ke-12 ayat hafalan ini adalah hari Kamis, tanggal 29 April 2021, paling lambat jam 6 sore. Dicatat tanggal dan jamnya ya, supaya tidak terlewatkan. Karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Jangan lupa, kerjakan program atau tantangan ini dengan jujur, seperti firman Tuhan kita hari ini. Karena kita kan anak Tuhan Yesus yang berkarakter. Untuk video 12 ayat hafalan, contohnya seperti ini. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan program atau tantangan ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Jangan lupa untuk belajar firman Tuhan juga melalui renungan harian audio Cerdas Berpikir setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah atau mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi form pengisian data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa, mama dapat mengisi form data anak BTL Indonesia 2021 melalui link atau QR Code berikut ini.
Terima kasih untuk adik-adik, papa, mama yang sudah mengisi form ini. Yang belum, ditunggu ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa foto dan video 12 ayat hafalannya ya. Kerjakan dengan setia, jujur, pantang menyerah. Pasti adik-adik bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk adik-adik semua, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum doa berkat juga, kita mau angkat satu pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Sama-sama anak-anak yang ada di rumah, kita kedangkan kedua tangan kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi hari ini kami akan menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih sayang dari persekutuan Roh Kudus dengan persekutuan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Unbroken praise be yours, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours, be yours. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. Unbroken praise be yours. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Amsal 19 ayat 22.
Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. 11 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. 4. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada orang pembohong. Ini adalah Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Shalom, Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Aku anak raja.